Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah al-qail fi muhkami tanzilih laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahirum mutahharum mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un alal lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dulam Abil Qasim Sayyidil Kaunain wa Syafi'is Thaqalain Sayyidina Muhammadin Nabil Haramain mahbubin 'inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain faya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalih sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Yang saya cintai dan yang saya muliakan para pengurus takmir Masjid Aminah, para alim ulama, para cendekiawan, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat yang sama-sama berbahagia. Tadi disinggung bahwa saya mencintai orang Singapura. Betul. Selain mencintai rakyatnya, saya cinta dengan negeri ini. Seolah-olah negeri ini surga bagi saya. Kalau seandainya saya seorang yang datang dari negeri jauh dan bukan daripada penduduk negeri ini, mencintai negeri ini, tentu saya berkeyakinan besar bahwa rakyat Singapura lebih cinta kepada negerinya daripada saya yang datang kemari. Cinta kepada negeri merupakan perintah di dalam agama. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada negeri adalah merupakan separuh daripada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makkatul Mukarramah, bagi yang sudah pernah naik haji ataupun yang belum pernah menginjakan kaki di sana, tentu sudah dapat membayangkan betapa gersangnya tanah Makkah itu. Tanah yang penuh dengan lautan pasir. Bukit-bukitnya berpohonkan batu. Rakyatnya tentu lebih gersang lagi akan hatinya. Pernah saya naik mobil dari Makkah ke Madinah. Secara kebetulan supirnya orang Madinah, sangat dikenal di mana-mana bahwa orang Madinah jauh lebih lembut dan lebih bagus budi pekertinya daripada orang Makkah. Yang membawa saya untuk bertanya, kenapa sih orang Makkah itu kasar-kasar dan orang Madinah ini lembut-lembut hatinya? Supir ini langsung menjawab, kenapa tidak kasar orang Makkah? Tiap hari menghadap batu. Begitu gersangnya batu menjangkit kepada hati mereka, gersang seperti batu pula. Makanya membawa mereka punya hati kasar dan keras sifat dan tabiatnya. Tapi kami di Madinah, pohon menghijau, pohon-pohon kurma menghijau di padang Madinah. Kemudian kami selalu berhadapan dengan khairul bashar. Hati kami selalu terikat
dengan sebaik-baiknya manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh dari tabiat Muhammad inilah yang membawa hati kami selalu lemah lembut dan budi pekerti kami menjadi budi pekerti yang mulia di sisi sesama manusia. Tapi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tanah Makkah? Kalau kita baca sejarah, keturunan Nabi Muhammad mulai dari Ismail alaihissalam semuanya menurunkan benih-benih yang sangat mulia dan sangat tinggi kepribadiannya sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib baru berumur 6 tahun sudah menjadi sorotan pandangan rakyat Makkah. Kalau ada terjadi tidak turun hujan, rakyat Makkah semua datang kepada Abdul Muttalib untuk meminta doa liwat Abdul Muttalib guna bermohon kepada Allah SWT supaya diturunkan hujan. Bisa terjadi, boleh terjadi, belum selesai doa Abdul Muttalib sudah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua rakyat Makkah mempunyai kepercayaan kepada Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib menjadi dewasa, pimpinan Makkah diserahkan kepada Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib salah seorang daripada penjaga Ka'batul Mukarramah yang dibikinkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Di sana Abdul Muttalib selalu punya perbuatan menjadi tetamunya orang-orang yang datang haji. Haji bukan saja di zaman Nabi Muhammad. Haji mulai zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Allah Ibrahim yang membangun Ka'bah itu dengan secara kolektif. Baru manusia tahu bahwa haji itu diumpamakan atau diiktibarkan mulai zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi sebenarnya haji mulai dari Nabi Adam sampai kepada nabi-nabi yang lain semuanya datang melakukan tawaf di Ka'batul Mukarramah. Begitu pekerjaan Abdul Muttalib. Bagi orang-orang yang tawaf, beliaulah yang datang membawa air minum dan makan makanan untuk orang-orang yang melakukan ibadat tawaf di Ka'batul Mukarramah. Sampai kepada Abdul Muttalib setelah berumur lanjut lebih kurang 60 tahun, Makkah menjadi pusat perdagangan dan pusat tempat orang-orang di sekitar Jazirah Arab untuk berkunjung, melakukan hubungan silaturahim, melakukan hubungan dagang, melakukan peribadatan. Dan membawa Raja Yaman, kekurangan rakyat yang mengunjungi ke sana, sehingga dia mengirim tentara fil untuk menghancurkan Ka'bah. Mungkin Raja Habasyah, Raja Yaman di waktu itu berkata bahwa ini yang mengakibatkan runtuhnya negaranya, yaitu dengan adanya Ka'bah dengan besar dan tinggi serta mulia daripada akhlak Abdul Muttalib. Tapi sampai di sana rakyat Makkah pada dalam keadaan khawatir. Abdul Muttalib mengumpulkan semua rakyat Makkah. Wahai rakyat Makkah, wa innal Ka'bata laha rabban yahmiha. Kamu orang tidak usah khawatir, karena Ka'bah ada Tuhan yang menjaganya. Dalil ucapan ini membuktikan bahwa Abdul Muttalib telah mengenal kepada Tuhannya Allah dan beragama agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang disebut ad-dinul hanifi atau agama Islam. Tentara fil ketika sampai di perbatasan tanah Makkah, rakyat Makkah diperintah oleh Abdul Muttalib supaya pergi naik ke Jabal Gubes. Tidak usah melawan mereka, kita tidak kuat untuk melawan mereka karena mereka mempunyai senjata yang kuat. Naiklah semua ke Jabal Gubes. Biarkan Ka'bah itu Allah Ta'ala yang menjaganya, yang punya, dia yang berhak untuk menentang dan melawan permusuhan itu. Bagi Allah Ta'ala segala sesuatu itu sangat kecil urusannya. Wa idza qala
lahu kun fayakun. Bagi Tuhan cukup berkata jadi segala apa yang dikehendakinya. Hancur segala apa yang dikehendakinya. Kalau manusia perlu bikin nuklir, perlu bikin atom, perlu bikin senjata kalau mau berperang, Allah Ta'ala tidak perlu bikin senjata. Makanya di waktu Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kau berkata bahwa Tuhan kamu itu Allah, beritahukan Tuhanmu supaya berperang dengan aku. Ditantang oleh Namrud. Kata Nabi Ibrahim, tidak ada yang kuat melawan Allah. Dia maha perkasa, maha gagah, maha kuat, maha hebat. Tidak, kata Namrud, aku lebih hebat daripada Tuhan kamu, wahai Ibrahim. Kapan Tuhan kamu mengirim tentara dan senjatanya? Akan aku siap untuk melawan dia. Kata Nabi Ibrahim, besok sore saja. Sebab umat Islam perlu berdoa. Dan di dalam berdoa baru diterima oleh Allah. Perlu mujahadah. Tidak sembrono kita berdoa langsung diterima oleh Allah. Harus ada syarat. Harus bisa mujahadah. Memperbanyak sujud kepada Allah. Atau menangis kepada Allah. Kalau langsung ketawa-ketawa enak-enak, langsung berdoa, ya Tuhan aku minta rizki yang banyak. Biar 100 tahun Allah Ta'ala tidak akan kasih rizki yang banyak. Cukup rizki yang telah ditentukan yang kita makan setiap hari dan setiap malam. Maka Nabi Ibrahim minta undur waktu besok sore saja. Besok sore Namrud sudah siapkan tentaranya. Dengan senjata lengkap, panah dan tombak semua disiapkan. Ketika Nabi Ibrahim datang, Namrud dengan congkaknya berkata, mana si tentara Tuhan kamu wahai Ibrahim? Ibrahim berkata, cobalah kau tengok ke langit sana. Menghitam di langit. Kata Namrud, tentara apa itu yang datang? Muncul beberapa ekor nyamuk. Nyamuk yang kecil-kecil. Turun nyamuk. Kata Namrud, nyamuk tentara Tuhanmu wahai Ibrahim. Ya nyamuk inilah cukup untuk melawan kamu wahai Namrud. Kalau Tuhan kirim senjata, bakal kamu tidak menyaksikan kehebatan Allah. Justru itu cukup nyamuk ini Tuhan mengirim untuk melawan kamu wahai Ibrahim, wahai Namrud. Datang seekor nyamuk, masuk di lubang hidungnya Namrud. 40 tahun otaknya dikorek-korek dan dimakan oleh nyamuk. Berteriak montang-manting kiri kanan. Tentaranya satu, nyamuk menyambar, jatuh gebletak, mati, tidak memberikan nafas walaupun untuk kedua kalinya. Membuat Namrud kagum dengan kekuasaan Allah. Tapi hati tidak dibuka oleh Allah. Hidayat tidak diberi oleh Allah. Dia tidak sempat untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa man yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau memang Allah mau kasih hidayat sama hambanya, dibuka hati hamba itu untuk senang memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Namrud, 40 tahun dicoba, dikorek otaknya, panggil profesor, doktor, insinyur untuk mengobat dia punya otak. Tidak ada yang dapat menyembuhkan otaknya. Tapi Nabi Ibrahim datang berkata, kalau seandainya kau mengucapkan la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah, langsung sembuh kau punya penyakit wahai Namrud. Tapi Namrud tidak mau mengucapkan kalimat itu karena tidak dibuka oleh Allah Ta'ala akan hatinya. Masih sempat dia bertanya, apa buktinya kamu punya Tuhan itu benar? Pakaian yang kamu pakai ini mengaku bahwa Tuhannya Allah. Berteriak baju Namrud, berteriak tempat tidur Namrud, berteriak lemari Namrud, mengucapkan la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah. Kata Namrud, bakar semuanya ini. Dia mau telanjang bulat daripada memakai pakaian yang mengucapkan tauhid terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abdul Muttalib
melahirkan anak 12 anak. Adat daripada orang Makkah. Kalau lahir 12 anak, satu mesti dikorbankan. Mereka ingat perbuatan Nabi Allah Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Lahir anak sampai 11. Abu Lahab tidak kena undian. Karena yang kena adalah yang terakhir, Abdullah, ayah daripada Nabi Muhammad SAW. Dia yang kena untuk disembelih. Tapi karena Abdul Muttalib melihat anak ini bagus parasnya, indah untuk dipandang, matanya cantik, sayu, bagus untuk dilihat. Sayang Abdul Muttalib anak ini untuk dikorbankan. Terpaksa dia bayar fidyah, bayar dengan 40 ekor unta. Ada yang meriwayatkan 100 ekor unta. Supaya selamat Abdullah abah Nabi Muhammad SAW ini. Si Abu Lahab, Abdul Muttalib juga punya anak, saudara daripada Abdullah, abah Nabi Muhammad SAW. Tapi Abdul Muttalib melihat model Abu Lahab ini memang betul-betul manusia yang durjana, dikasih nama Abu Lahab. Intinya neraka manusia ini. Belum lahir Nabi Muhammad SAW, ayahnya Abdul Muttalib sudah memberi nama dia Abu Lahab. Abdullah yang suka kita sebut Abdillah karena bin. Kalau pakai bin menjadi kasrah isim itu, bin Muhammad bin Abdillah. Tapi kalau jatuh di awal kalimat menjadi mubtada, maka dia menjadi dhammah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi nama ayah Nabi Muhammad Abdullah. Seandainya Abdul Muttalib ini tidak kenal Allah, tidak bakal dia kasih nama anaknya Abdullah. Ini juga sebagai bukti yang kedua bahwa Abdul Muttalib adalah seorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusia Abdullah umur 25 tahun, Abdul Muttalib sudah mencapai umur 90 tahun. Sudah tidak kuat lagi bekerja keras, sudah tidak kuat lagi berdagang, sudah tidak mampu lagi untuk selalu pergi ke masjid. Akhirnya Abdullah dipanggil oleh ayahnya Abdul Muttalib. Wahai Abdullah, saya ini punya usia sudah lanjut. Saya kepingin untuk melihat cucu anak daripada kamu. Tolong engkau kawin wahai Abdullah. Apa jawab Abdullah di zaman itu? Bukan seperti Abdullah zaman sekarang. Abdullah itu berkata, apa kata ayah? Itu yang saya akan lakukan. Tapi Abdullah abad ke-20, tidak. Pilihan saya sendiri. Tidak mau ikut perkataan orang tua. Tidak mau ikut pilihan ayah atau pilihan ibu. Karena hidup orang di abad ke-20 terlalu romantis. Kalau tidak baku cinta dulu, tidak baku pacar dulu, katanya tidak bahagia di dalam hidup rumah tangganya. Mana mungkin bahagia? Dia berpacaran 3 tahun. Sudah habis pipi ini dicium 3 tahun, belum lagi dia diakadkan. Maka di waktu akad, perlu malam pengantin baru, sudah usang ini ciuman, sudah habis dia rasakan, sehingga mau merasakan nikmat malam pengantin baru, tidak dia bisa rasakan. Inilah model abad ke-20. Kalau kita membiarkan kita punya hidup untuk berpacaran dahulu sebelum kita diakad menurut ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Pendidikan siapa sih pacaran itu? Waktu Nabi Nuh alaihi salam ketika diganggu oleh umatnya, Nabi Nuh berdoa, ya Tuhan kasih banjir biar manusia umatku ini mati semuanya. Nuh, kalau kau mau minta banjir supaya kau siap perahu, siap kapal. Gimana aku bikin kapal ya Allah? Bikin di atas gunung. Yang dulunya Nabi Nuh dicaci maki, orang gila, orang yang tidak keruan-keruan oleh umatnya, tambah bikin kapal di atas gunung, tambah dicaci maki oleh umatnya karena bertentangan dengan otak orang banyak. Biasa manusia bikin kapal di tepi pantai,
Tapi Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung. Sehingga umatnya berkata, betul-betul manusia gila yang tidak patut untuk dijadikan ikutan Nuh ini. Tidak senonoh dengan akal pikiran orang banyak. Semua rakyat sudah lihat perbuatan Nuh bikin kapal di atas gunung. Rakyatnya semua berkata, mari kita pergi berak-berak di sana saja. Jangan berak di WC. Semua tiap pagi pergi berak di kapalnya Nabi Nuh. Sampai penuh kotoran kapalnya Nabi Nuh. Nangis Nabi Nuh kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Ilahi, tidak jadi perahu ini, sudah jadi jamban WC, tempat orang buang air, ya Allah. Akhirnya memang manusia punya perbuatan suka ikut-ikut. Dia lihat perbuatan orang salah, kalau lihat banyak, oh ikut saja, itu pasti benar karena banyak. Pergi juga yang pincang, ikut juga naik merangkak pergi ke gunung. Mau pergi buang air di WC kapalnya Nabi Nuh. Naik di sana, berpincang, licin rupanya. Terpeleset, jatuh dia di dalam kotoran itu. Sudah jatuh, tahu-tahu sembuh penyakitnya. Pincangnya jadi sembuh. Dia turun ke kota, semua orang melihat, dulu si fulan itu pincang, kok hari ini jadi sembuh? Ditanya, diinterview. Kalau begitu, katanya, aku tadi pergi berak di sana, jatuh di kapalnya Nabi Nuh, jatuh di dalam kotoran, aku keluar, tahu-tahu sembuh aku punya penyakit. Semuanya berkata, kalau begitu jadi obat itu kotoran kita. Semua pergi lari, bawa ember, bawa canting untuk mengambil kotoran itu. Sampai habis kotoran di kapal Nabi Nuh. Ada yang ketinggalan, bawa pisau, dikerok-kerok sampai bersih najis di tempat kapal Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kita umat Islam diberi pendidikan. Kalau kita lihat orang berbuat salah, kita harus timbang, kita harus kembalikan kepada Al-Quran. Apa ini cocok dengan Al-Quran? Cocok dengan hadis Nabi atau tidak? Kalau tidak cocok dengan Al-Quran, tidak cocok dengan hadis Nabi, biar lagi manusia satu dunia mengerjakan, tinggal kita sendiri yang berdiri, yang cocok dengan Al-Quran. Itulah yang patut kita ikuti dan kita tauladani. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW selalu tidak mengikuti nafsul ammaratu bisu. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Itu Allah Ta'ala mendidik Nabi Muhammad SAW. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak akan membawa kemudaratan Al-Quran itu untuk kita kerjakan, untuk kita laksanakan. Selagi manusia mengikuti Al-Quran, itulah yang akan memberi kebahagiaan hidupnya dunia dan akhirat. Akhirnya sudah bersih, kata Allah Ta'ala, siapkan Nuh. Semua suami istri orang beriman kasih naik di perahumu. Semua binatang kasih naik. Sapi jantan, sapi betina, kerbau jantan, kerbau betina, kambing jantan, kambing betina, kucing jantan, kucing betina, anjing pun jantan dan betina, babi jantan dan betina, semua dinaikkan di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Mulai dari Nabi Nuh, dididik nabi-nabi itu untuk punya rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah naik di atas kapal, berpidatolah Nabi Nuh. Hujan pada turun, air mulai meluap sampai menutup gunung. Nabi Nuh mengucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara umat Islam, saudara-saudara sekalian makhluk yang naik di atas perahu ini, hari ini kita perlu KB. Jadi KB itu sudah di zaman Nabi Nuh. Hari ini perlu kita KB. Tidak boleh ada yang melahirkan anak. Sebab kalau kamu orang melahirkan anak di atas kapal ini terbatas muatannya. Kalau kamu orang bikin keturunan, makanan tidak cukup, kapalnya pun akan tenggelam karena keberatan muatannya. Jadi jangan ada yang punya hubungan, jangan ada yang berpacaran, jangan ada yang mendekati istrinya. Ini isi pidato Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tapi apa kata si anjing? Mana tahan? Kata si anjing, mungkin kita bakal berbulan-bulan di atas kapal ini.
Mana tahan, mana mungkin. Akhirnya dia cari tempat-tempat yang sembunyi, berpacaran ini si anjing. Berpacaran terjadi tidur-tiduran. Dilihat oleh sang kucing. Dia lapor kepada Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, melanggar si anjing berpacaran di pojok sana. Dipanggil oleh Nabi Nuh. Sang anjing, saya mendapat laporan dari sang kucing bahwa kamu berpacaran di pojok sana. Tidak, kata si anjing. Makhluk pertama yang berbuat bohong adalah sang anjing. Makanya Islam tidak memperkenankan umatnya untuk berbuat bohong. Karena tauladan bohong yang pertama adalah sang anjing. Beberapa hari lagi, si kucing ini rupanya tukang mengintip anjing saja. Dilihat lagi, kamu lagi. Kata si anjing, kurang ajar si kucing ini. Memata-matai pekerjaan orang lain, mengintip-ngintip pekerjaan orang lain, cari tahu hal orang, itu adalah pekerjaannya sang kucing di zaman Nabi Nuh. Tidak pula boleh bagi umat Nabi Muhammad SAW, karena akan menimbulkan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih parah, lebih jahanam daripada pembunuhan. Karena kalau kita sudah memfitnah seseorang, bakal putus dia daripada pekerjaannya untuk mencari nafkah hidup dia dan hidup keluarganya. Bakal putus dia dengan keluarganya, dengan kerabat dan saudara-saudaranya. Mungkin bakal gelisah dia hidup sehingga dia terpaksa lari dari negeri ini. Itu sebab Allah Ta'ala berfirman, memfitnah lebih busuk daripada pembunuhan. Lapor lagi sang kucing, wahai Nabi Nuh, si anjing lagi berpacaran di pojok sana. Dipanggil, anjing, jangan lagi kau berbuat seperti ini ya. Tidak Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh bersumpah, ya Tuhan, anjing ini tidak mengaku perbuatannya. Saya minta ya Allah, kalau dia berpacaran lagi, jangan sampai dia dilepaskan ya Allah. Biar berikat, kapan dilihat oleh orang banyak baru dia bisa lepas-lepas. Berpacaran lagi, lari kucing lapor sama Nabi Nuh. Aduh Nabi Nuh, asik lagi mereka berpacaran. Dilihat oleh Nabi Nuh, masih terikat, tidak bisa lepas-lepas. Sehingga sampai ini hari, sampai keturunannya, sampai kiamat, anjing itu tidak bisa lepas-lepas. Karena dilaknat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Karena dia melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berpacaran sebelum menjadi dia di dalam mengikuti undang-undang dan peraturan agama Nabi Allah Nuh alaihi salam. Justru itu Islam tidak memperkenankan umatnya untuk berpacaran dahulu sebelum dia diakadkan ankahtuka wa zawwatuka ala makhtubatikal masunah Fatimah binti bimahar 5 ringgit. Tidak boleh kamu berdekatan dengan dia sebelum kamu menerima ijab kabul dengan mahar yang ditentukan 50 ringgit. Diserahkan oleh ayahnya kepadamu, baru kau boleh berdekatan dengan dia. Inilah ajaran yang dibawa sampai kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, abah Nabi Muhammad, tidak pernah mentauladani pekerjaan sang anjing ini. Dia kepingin mengikuti pekerjaan nabi-nabi sebelumnya. Ditanya oleh abahnya, baru ada getaran di dalam hatinya untuk dia melakukan atau mendirikan satu rumah tangga yang bahagia. Tidak dia pergi pilih dan lari sendiri ke sana kemari. Sehingga ayahnya berkata, wahai Abdullah, aku akan meminangkan engkau dengan seorang putri dari Bani Zuhrah. Zuhrah asal kata dari kembang, bunga. Ada di Makkah di waktu itu keluarga yang diberi julukan kembang. Dari bagus-bagusnya mereka dan cantik-cantiknya paras mereka. Kebetulan yang dipinang oleh Abdul Muttalib, Siti apa? Siti Aminah. Sesuai dengan nama masjid ini, Aminah. Apa ini diambil dari Siti Aminah ini? Habib?
ibu yang membina masjid ini namanya Siti Aminah. Juga itu ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipinang Abdullah dengan Siti Aminah, rupa-rupanya kedua-duanya ini adalah makhluk-makhluk yang belum kenal apa arti hidup rumah tangga. Begitu polosnya Abdullah dan begitu polosnya Siti Aminah. Lain sama Abdullah sama Siti Aminah zaman sekarang. Aminah zaman sekarang kalau tidak diganggu, ngomel, marah, congkaknya, tidak mau tegur aku. Ini Aminah zaman sekarang. Akhirnya Abdullah berani. Terkenang di malam itu, di saat bulan berada di ufuk timur, sayup-sayup angin sepoi-sepoi basah. Di waktu aku duduk di Cangkrut, tidak terbayang yang cantik di kota Singapura ini hanya engkau, wahai Aminah. Bingung Siti Aminah. Malam Siti Aminah baca, aduh, aku yang paling cantik di Singapura ini. Sudah itu surat ditaruh di bawah bantal, lampu kasih mati, tapi mata tidak mau terkatup tidur. Terbayang-bayang Abdullah yang kirim surat kepadanya. Kasih nyala lampu, buka lagi bantal. Masya Allah, tutup lagi. Sampai subuh abahnya kasih bangun. Aminah, Aminah sembahyang. Iya, Abah. Memang Aminah ini walaupun berpacaran tapi tidak pernah ketinggalan sembahyang. Subuh sembahyang, ayah menjadi imam, ibu dan anak menjadi makmum. Di saat ayah membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abahnya membaca, amin, kata ibu di belakang. Aminah juga nangis di Aminah. Ya Allah. Ibunya mendengar, dia lihat anaknya menangis, ibunya ikut menangis sekali. Masya Allah, Masya Allah, solehat anakku ini. Dia nangis kalau sembahyang. Ibunya berdoa, ya Allah, jadikan anak yang solehat, ya Allah. Abah yang waktu sujud dengar ibu menangis, anak menangis, ikut juga menangis. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, ya Allah. Nangis abah, nangis ibu mendengar nangis Siti Aminah. Selesai sembahyang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Air mata semua diusap. Ibu yang sayang anak, nak tanggung-tanggung mukena ini diambil untuk mengusap air mata sang anak. Nangis kamu nak kalau sembahyang? Ya, iya bu. Khusyuk betul kamu nak? Bukan khusyuk bu. Kenapa nak? Ada surat datang dari Abdullah tadi malam ini yang saya ingat-ingat waktu saya sembahyang. La ilaha illallah. Ingat surat, bukan ingat sembahyang. Malaikat bingung. Datang lapor ini sembahyang, karena setiap sembahyang kita kalau selesai salam, malaikat bawa ini sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala? Malaikat, aduh ya Tuhan, tidak ada yang khusyuk di subuh ini lebih daripada Aminah yang sedang sembahyang ini. Nangis dia ya Allah mulai awal sampai akhir. Malaikat, goblok kamu. Bukan nangis khusyuk, ingat aku itu, ingat pacarnya, wahai malaikat. Fadribu biha wajha abdi. Lemparkan ke muka hambaku yang sembahyang tidak khusyuk itu. Maka kita kalau sembahyang tidak khusyuk, bakal dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada kita akan sholat dan sembahyang kita. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi ibu setelah mendengar anaknya Aminah dapat surat pacar, ibu bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur ya Allah, anakku dapat pacar. Ibu abad ke-20 takut kalau punya anak gadis, kalau tidak dapat pacar, mengucap Alhamdulillah, anaknya melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Anak mendengar ayah setuju, ibu setuju, dia lapor sama Abdullah, abahku setuju deh, ibuku setuju, bebas kita, kau boleh pergi ke rumah. Pergi Abdullah. Ini Abdullah abad ke-20 dan ini Aminah abad ke-20. Tapi ibu abah Nabi Muhammad yang namanya Abdullah dan Siti Aminah tidak tahu urusan rumah tangga ini sama sekali. Malah mereka kawin pun tidak tahu bagaimana urusan laki-laki dengan perempuan kalau sudah kawin. Itu menurut sejarah. Sehingga diberitahu oleh Abdul Muttalib, abahnya, kalau kawin itu kamu mesti begini-begini punya perbuatan sama istrimu supaya kamu bisa punya anak seperti aku. Oh begitu, Bah ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah kawin 2 bulan, karena ayah Abdul Muttalib sudah mulai miskin hidupnya dan keluarga mereka tidak ada yang kaya raya, terpaksa Abdullah mencari teman untuk pergi berdagang. Kata Abdul Muttalib, bolehlah nak kau pergi berdagang, asal dikasih izin oleh istrimu. Setelah datang Abdullah kepada Siti Aminah, Siti Aminah berkata, wahai Abdullah, kita ini baru bulan madu, baru saya merasakan nikmat pernikahan saya denganmu. Janganlah engkau pergi jauh dulu, wahai Abdullah. Namun Abdullah merasa bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Memang orang laki-laki yang bertugas dan berhak untuk memberikan nafkah, untuk mengatur hidup wanita di dalam rumah tangga, yang membentuk rumah tangga menjadi solehat. Abdullah berkewajiban harus menjalankan tugas supaya Aminah bisa hidup bahagia dunia, supaya Aminah dapat mesra di dalam menjalankan tugas hidupnya. Terpaksa Abdullah berkata, harus aku pergi berdagang besok, wahai Aminah. Satu malam Abdullah membisik kupingnya Aminah, tetap Aminah tidak setuju. Sampai subuh hari datang teman-teman Abdullah mengetok pintu. Abdullah, Abdullah, sudah subuh ini, kita berangkat. Turunlah Abdullah, diantar oleh Siti Aminah sampai ke halaman rumah. Dilihat teman-temannya sudah siap dengan istri-istrinya sedang mengantar. Turun Aminah memakai kudung, menutup mukanya sambil meneteskan air mata karena akan melepaskan Abdullah. Baru kawin 2 bulan. Si istri-istri teman mengucapkan dadah, senang karena suaminya pergi berdagang bakal bawa uang banyak. Tapi Aminah menangis meneteskan air mata, ya Abdullah, jangan lama-lama engkau di negeri orang. Aku berdoa mudah-mudahan engkau cepat kembali membawa rizki untuk kepentingan hidup kita bersama. Berangkat si Abdullah. Siti Aminah menundukkan kepala. Abdullah naik di onta. Aminah menangis terseduh-seduh, mengangkat kata pun tidak ucap. Akhirnya berjalan itu onta. Si Abdullah tetap memandang wajah Aminah, dan Aminah juga tetap memandang wajah Abdullah. Semua istri teman-teman sudah pada pulang karena suaminya mulai berjalan dengan ontanya. Tapi Aminah tetap berdiri di tempat itu, tidak bergerak selangkah pun, ingin melihat sejauh pandang suaminya pergi jauh. Berjalan ontanya Abdullah. Aminah melihat sampai sejauh pandangan, tidak lihat lagi Abdullah pergi. Siti Aminah melihat ke tanah, mengambil bekas telapak kaki daripada Abdullah, debu-debu pasir yang menjadi bekas telapak kaki Abdullah diambil oleh Siti Aminah. Dia usap di mukanya,
tanda cinta terhadap suaminya. Lain Aminah zaman sekarang. Kalau suaminya pergi jauh, habis lipstik 10 macam tiap hari, biru, hijau, merah, semua dipasang di bibirnya. Kalau bila perlu dulu pupurnya cuma 1 senti, ini hari 5 senti pupur dipasang di muka. Segala make up diatur karena suami tidak melihat dia lagi. Tapi ibu-ibu di Singapura lain, insya Allah. Tidak bu ya? Karena suami di sini tidak jauh-jauh perginya, paling keliling sekitar Singapura sini. Makanya saya lihat nikmat kalau saya kembali ke kota Singapura ini. Nikmat melihat kaum muslimin di sini begitu bersatu, begitu tekun menjalankan agamanya. Pupur tidak terlalu keliwat batas saya lihat. Lipstik juga tidak terlalu merah-merah di bibirnya. Biasa saja bu ya. Lebih-lebih kalau masuk masjid nggak usah pakai make-up. Ambil wudhu, insya Allah itu menjadi nur akan nanti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pergi pesta pengantin perlu make-up yang bagus-bagus. Asal jangan alis dicukur habis gundul. Pupur yang bagus yang menurut ajaran agama. Pakai jilbab, pakai kudung, pakai baju yang menutup aurat. Insya Allah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pergi Abdullah, Siti Aminah tiap malam tidak bisa tidur. Tiap malam dia memikirkan tentang suaminya yang pergi jauh. Satu kali waktu Aminah terasa sakit perut, muak, seperti orang mau muntah. Tengah malam dia turun cari obat. Di mana ada obat muntah ini? Kebetulan ada nenek di sebelah rumah. Dengar oleh-olehnya Siti Aminah, dia pun turun mau bawa, mau kasih tahu Aminah. Ketemu di tengah jalan. Lalu ibu itu bertanya, si nenek ini bertanya, mau kemana Aminah? Aku mau muntah-muntah nek. Loh kau kan sudah kawin. Iya nek, sudah kawin sama Abdullah. Sudah berapa lama kau kawin? Sudah 2 bulan nek. Oh bodoh kamu Aminah. Kenapa nek? Itu bukan sakit perut. Itu kamu hamil Aminah. Hamil? Tidak tahu hamil Aminah itu. Aminah sekarang umur 12 tahun, urusan teteh bengek itu sudah tahu semua. Bagaimana anti hamil sudah tahu. Mau anak jadi jantan sudah tahu. Mau anak supaya betina tahu. Lengkap. Itu hamil Aminah. Apa kata Aminah? Alhamdulillah hamil ya. Iya hamil. Jaga perutmu baik-baik nak ya. Jangan angkat yang berat-berat. Nanti gugur kamu. Iya tidak ada akan angkat yang berat-berat. Sudah tahu dia hamil. Tiap tengah malam dia turun di halaman rumahnya. Berdoa ini Siti Aminah. Ya Allah, kasih cepat kembali Abdullah ya Allah. Supaya dapat menyiram anak yang ada di dalam perut ini ya Allah. Ini yang menjadi doa Siti Aminah setiap malam. Beberapa hari datang kuda dari Madinah membawa berita kepada Abdul Muttalib bahwa anaknya Abdullah meninggal di sana. Abdul Muttalib ingin memberitahu Aminah, khawatir karena ini hamil muda dan mereka baru kawin. Bagaimana cara menyampaikan berita yang sangat menyedihkan ini? Keluar Abdul Muttalib pergi ke rumahnya Aminah. Karena di zaman dulu tidak ada pos seperti sekarang yang diantar kering, bukan begitu. Kalau ada kuda yang lari kencang dari satu negeri, berarti itu ada satu berita penting. Semua rakyat Makkah pada turun. Aminah juga ikut turun. Ketemu Abdul Muttalib di tengah jalan. Aminah, mau kemana engkau? Ingin bertanya bah, apa berita yang datang ini hari? Dijawab oleh Abdul Muttalib, beritanya tidak menyenangkan engkau wahai Ananda. Abdullah meninggal. Abah? Iya, Abdullah meninggal. Sujud Siti Aminah, menangis dia karena mendengar berita bahwa suaminya meninggal dunia di Madinatul Munawwarah.
yang membawa kesedihan dia. Anak di dalam perut baru berumur 2 bulan yang berisikan Muhammad ini. Berita pertama yang diterima oleh Muhammad bukan berita bahagia dan kegembiraan, tapi berita yang diterima al-maut, al-maut, berita mati. Mati ya Muhammad. Ini yang didengar oleh Nabi Muhammad awal mula pertama waktu dia dikandung oleh ibunya di dalam perut ibunya. Mati inilah yang menjadi pertanyaan bagi Nabi Muhammad. Mati? Apa itu mati? Sebab kalau manusia ini hidup pasti lupa dengan mati. Kita duduk dari tadi, tidak ada yang ingat mati, menyangka semuanya hidup sampai kiamat. Kata Rasulullah SAW, Ya Aisyah, udkuri hadhi min laddat. Selalulah engkau ingat yang menyembelih semua kenikmatan. Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa yang menghancurkan semua kenikmatan itu ya Rasulullah? Qala al-maut, al-maut, al-maut. Mati wahai Aisyah. Sehingga Nabi setiap hari mengingat mati tidak kurang daripada 70 kali. Justru itu bapak dan ibu, adik-adik, saudara-saudara yang sama-sama berbahagia. Kita hidup di dalam kegelimangan nikmat yang begini luar biasa, supaya jangan sampai kita lengah bahwa kita bakal akan menghadapi al-maut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mendahulukan mati daripada hidup, karena tahu Tuhan bahwa manusia bakal lupa dengan mati itu. Dia yang menciptakan mati dan menciptakan hidup. Untuk kedua-duanya ini diberikan pada manusia supaya Tuhan tahu siapa sebenarnya manusia itu yang bisa dan mau, yang boleh untuk berbuat baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala memberi berita utama untuk Nabi Muhammad, al-maut, al-maut. Tiap malam turun lagi Siti Aminah di halaman rumahnya, berubah doa. Ya Allah, tangan kirinya mengusap perutnya yang mengandung Muhammad, tangan kanannya mengadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, jadikan anakku ini yang parasnya, yang mukanya, yang wajahnya seperti abahnya Abdullah, ya Allah. Ini doa Aminah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang, ibu-ibu sekarang mengandung, cari buah kudu supaya anaknya cantik. Bukan berdoa supaya seperti wajah abahnya atau neneknya, enggak. Makan buah kudu. Tahu buah kudu? Yang baunya busuk itu, seperti tai kucing. Kepingin anak cantik, tutup hidung waktu mengandung, makan buah kudu. Atau keluarnya gelap kayak bedes. Al-Quran memberi contoh. Kalau mau anak cantik, baca surat Yusuf alaihissalam supaya gagah ganteng seperti Nabi Yusuf. Baca surat Maryam supaya jadi anak yang solehat seperti Siti Maryam alaihissalam. Kok cari macam-macam? Al-Quran itu cukup menjadi pedoman untuk kita hidup umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Nabi bersabda, "Inni tarikum fikum sakalain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan warisan untuk kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, tidak bakal kamu sesat di dalam hidupmu, yaitu Al-Quran dan sunnatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pegang itu Al-Quran, bakal tidak punya musuh kita. Semua di dalam Al-Quran diajar supaya kita punya rahmat dan punya kasih sayang terhadap sesama makhluk. Pernah zaman Sayyidina Umar, ada seorang tarik kambing, diikat kakinya karena mau disembelih. Ditarik gelundung-gelundung itu kambing. Ditegur oleh Sayyidina Umar alaihissalam. Mau dibawa kemana kambing itu kau diikat kakinya? Ini mau disembelih. Kalau mau disembelih, tambah dikasih gembiralah dia, kata Sayyidina Umar. Ikat lehernya dengan tali yang bagus, yang longgar. Karena dia akan kamu bunuh, katanya Sayyidina Umar. Begitu pula ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa idza dabahtum fa ahsinud dzibhatah. Kalau kamu mau menyembelih, supaya sembelih dah dengan bagus. Kasih tajam pisaumu, supaya tidak dirasa oleh kambing yang akan kau sembelih. Begini ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam tidak punya musuh. Seandainya mereka belum memeluk Islam, mereka juga adalah saudara kita di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Semua manusia yang datang di akhir zaman sesudahnya Nabi Muhammad adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita beruntung sudah beriman, disebut ummatul ijabah, dan mereka masih disebut ummatul dakwah. Makanya kita yang menjadi punya amanat dari Rasulullah, titipan dari Rasulullah kepada mereka. Mereka yang belum beriman itu, kita gauli dengan akhlak Rasulullah. Kita kasih sayang kita sebagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW. Bayangkan waktu perang Badar, tidak sedikit kaum musyrik yang ditangkap, diikat tangan kaki mereka dengan rantai besi oleh sahabat-sahabat Nabi. Tetapi ketika sampai di depan Nabi, apa kata Nabi Muhammad SAW? Buka rantai-rantai itu. Bukan begini ajaran aku, kata Rasulullah SAW. Mereka yang belum beriman, kasih pelajaran, kasih pendidikan, tunjukkan akhlakmu sebagaimana akhlakmu yang telah diajarkan oleh aku, kata Rasulullah SAW. Makanya wahai umat Islam, marilah kita berusaha mencoba mengkaji ini Al-Quran, membuka hadis-hadis Nabi untuk kita sedikit demi sedikit mengikuti dan mentauladaninya. Itulah pekerjaan Aminah. Tiap malam berdoa, ya Allah, jadikan anakku ini yang wajahnya seperti wajah abahnya, ya Allah. Sampai 9 bulan 9 hari Siti Aminah sedang duduk, karena waktu Siti Aminah melahirkan Muhammad, dia tidak pernah merasa sakit. Waktu dia duduk, tahu-tahu keluar seorang anak. Anak itu ulida makhtunan maqtu'as surah makhulul ainain bikuhlil hidayah. Itu Nabi Muhammad keluar sudah dihitan, tidak punya pusat, sudah seperti ini, sudah biasa, sudah kering, tidak punya ari-ari, tidak seperti lahirnya anak biasa. Matanya sudah dicelak. Semua manusia lahir teriak-teriak, menangis, iya. Tapi Muhammad memberikan senyum yang sangat indah untuk ibunya Siti Aminah. Senyum dan ketawa Nabi Muhammad memancarkan nur, fada'alahu bainal masyriqi wal maghrib. Nur yang dipancarkan oleh wajah Nabi waktu melahirkan itu oleh Siti Aminah memenuhi masyrik sampai ke maghrib. Fada'alahu busurar rum, sampai terbayang di mata Siti Aminah gedung-gedung yang dibangun di negeri Romawi, sehingga Siti Aminah lupa
kalau dulunya punya suami yang bikin sedih hatinya karena meninggal belum selesai melahirkan Muhammad. Dan tidak terasa bagaimana sakitnya kalau melahirkan. Karena melihat anak yang luar biasa di depannya. Sehingga Siti Aminah terkejut dan kagum. Ada anak, tidak tahu kalau ini dilahirkan oleh dia. Ada baby, senyum itu anak. Lain anak kita ini. Anak kita keluar, tangannya di kepala. Basital yadain. Nabi Muhammad lahir, tangan keduanya terbuka, membawa rahmat dan kasih sayang untuk umatnya. Tapi kita semua lahir teriak-teriak, menangis, menyepal kita punya tangan, sampai ibunya sudah sakit lahir, kalang kabut lagi melihat anaknya yang menangis berteriak-teriak. Mana ari-arinya belum diputus, mana matanya melirik-melirik nggak keruan-keruan, bergoyang bebanting-banting, yang membawa tambah beban dan berat untuk ibu berpikir tentang anak baby yang baru dilahirkan itu. Keluar sudah kepal tangan, sudah siap untuk berkelahi. Ini lahirnya kita. Sampai tidak ada urusan apa-apa, dinaikkan diring, sudah baku pukul, baku hantam. Sampai semaput-semaput, bisa mati dia diadu oleh manusia dengan manusia. Bejatnya moral manusia. Lain dengan moral Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulida makhtunan, maktu'as surah, basital yadain, makhulul ainain, bikuhlil hidayah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat ini baby, Aminah keluar. Aku melahirkan anak. Datang seorang budak. Kebetulan budak Abu Lahab. Yang mau pergi lihat-lihat Siti Aminah. Namanya siapa? Nggak tahu. Yakin nggak tahu. Siapa? Ayo. Loh. Sejarah Nabi Muhammad harus kita tahu secara mendetail supaya kita bisa mengetahui sebenarnya Nabi Muhammad itu. Siapa nama budak itu, Bu? Loh. Aduh. Suwaibah. Siapa? Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Ketika dia dengar berita bahwa Siti Aminah sudah melahirkan anak, lari ini Suwaibah pergi Abu Lahab. Abu Lahab, kenapa? Aminah sudah melahirkan anak laki, ganteng, cantik luar biasa. Gembira Abu Lahab. Aduh, melahirkan anak laki? Iya, anak laki. Sudah, kamu saya bebaskan merdeka, kata Abu Lahab. Dia sembelih kambing. Senang karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena senang lahirnya Nabi Muhammad, dan di waktu Nabi Muhammad menyiarkan agama tidak dia mau beriman, masih mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Isnin lahir Nabi Muhammad, Abu Lahab di dalam neraka diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan kasih sayang, tidak merasakan azabnya neraka jahanam, wal iyadu billah. Betapa gerangan kita yang beriman lalu senang dengan wujud dan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kewajiban bagi setiap person umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau kita memperingati Maulid Nabi setiap waktu, niscaya merupakan kewajiban bagi kita, kata Al-Imam Ad-Daibai. Kenapa? Karena Nabi inilah yang membawa rahmat, sehingga kita bisa dikasihani oleh Allah, bisa disayangi oleh Allah, kita menjadi bisa beriman, bisa punya masjid, bisa punya Ka'bah, bisa punya kasih sayang, bisa punya hormat menghormati, semuanya karena wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Aminah mengambil anaknya, dia susu ini Muhammad. Susu pertama ibunya sendiri Siti Aminah. Beberapa hari, kebiasaan orang Arab di Mekah, kalau punya anak suruh susu orang lain. Orang-orang dari desa datang mencari baby-baby di Mekah untuk mereka menyusukan anaknya.
Ada yang dapat anaknya orang kaya, ada yang dapat orang yang cukupan. Tapi ada seorang perempuan pergi sama orang kaya, tidak mau diterima karena susu kanannya tidak mengeluarkan air. Lagi badannya kurus. Siapa namanya? Siti Halimah. Karena dia menyusukan Nabi, lalu diberi julukan Halimatus Sa'diyah. Dia adalah Halimah, seorang wanita yang sangat beruntung. Datang dia ke rumahnya Siti Aminah. Aduh, kata Halimah, belum pernah aku ketemui anak seganteng ini. Apa dijawab oleh Aminah? Kami ini keluarga yang tidak punya. Kami orang-orang yang miskin. Tidak punya apa-apa untuk kami memberikan upah untuk kamu, wahai Halimah. Biarlah anak ini aku sendiri yang menyusukannya. Apa kata Siti Halimah? Tidak, wahai Aminah. Seandainya tidak ada apa-apa, biarlah si anak ini menjadi akulah sebagai ibu susunya. Diambil oleh Halimah. Senyum lagi Muhammad, senang dengan ibu susu Halimah ini. Tambah gembira Siti Halimah. Yang dulunya air susu yang kanan tidak pernah keluar sudah beberapa tahun, ketika diusap-usap oleh Nabi Muhammad mencerat keluar air susu Siti Halimah. Wa innahu la barakah, kata Siti Halimah, sungguh anak laki ini punya barakat, wahai Aminah. Biarlah aku bawa. Dibawa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ontanya kurus kering, yang selalu kalau jalan pasti paling terakhir. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW menunggangi onta ini, lari dengan cepatnya, diterik matahari, turun awan dari langit, menaungi Nabi Muhammad SAW dengan Siti Halimatus Sa'diyah sampai ke negerinya. Ditunjukkan oleh Allah tentang barakat Nabi Muhammad SAW yang membawa Siti Halimah tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW sampai umur 4 tahun. Singkatnya, setelah umur 4 tahun, Nabi Muhammad mulai berlari-lari, sudah bisa pergi ke padang-padang pasir, kejar-kejar kambing. Siti Halimah khawatir kalau Muhammad ini nanti dapat sakit apa dan segala. Muhammad dibawa ke ibunya. Wahai Halimah, wahai Aminah, aku akan menyerahkan kembali anakmu ini. Diterima oleh Siti Aminah. Dalam umur 4 tahun ini, Muhammad hidup di Makkah dengan ibunya, selalu bertanya, Bu, si itu kok punya ayah, Bu? Si itu juga punya bapak. Mana ayah saya, Bu? Ibu mau menjawab, khawatir. Mau beritahu, takut. Tapi Muhammad mendesak selalu, Bu, mana sih ayah saya itu? Aku ingin melihat, Bu. Muhammad, abamu telah meninggal, telah mati, wahai Muhammad. Berita kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah berita mati. Tidak ada berita bahagia enak-enak seperti kita ini. Tidak ada. Oh, kita pergi naik apa itu? Yang di atas? Kabel car. Kabel car. Tidak ada. Naik pesawat pergi Jakarta. Tidak ada. Apa berita yang diterima? Mati. La ilaha illallah. Mati, Bu. Bagaimana mati itu? Ya mati, Muhammad. Sudah dikuburkan di dalam tanah. Loh, aku mau lihat kuburannya, Bu. Mana ada anak sekarang? Umur 30 tahun pun mungkin 1 kali 1 tahun pergi ziarah kubur ayahnya. Kalau tidak hari raya tidak pergi ziarah kubur ayahnya. Zurul kubur, kata Nabi Muhammad, fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahlah selalu kamu ke kubur, karena kuburan itu mengingatkan kamu tentang mati. Dibawa oleh ibunya kepada Abdul Muttalib. Abah Abdul Muttalib, Muhammad ini minta mau ziarah kubur ayahnya. Aminah, Muhammad masih kecil, belum sanggup menahan panas teriknya matahari, dan belum sanggup menginjakkan kakinya di panasnya pasir-pasir di padang ini.
Biarkanlah nanti kalau dia sudah besar, wahai Aminah. Ditunggu. Tetap tiap hari bertanya. Sampai umur 6 tahun. Setelah umur 6 tahun, dibawa lagi oleh Siti Aminah. Aba Talib, Aba Abdul Muttalib. Muhammad minta lagi untuk pergi ziarah kubur abahnya. Ya Aminah, apa boleh buat? Bawalah dia dengan pembantumu Ummi Aiman. Berangkat bertiga dari Makkah ke Madinah. Berangkat Siti Aminah, Muhammad dan Ummi Aiman. Diantar oleh orang-orang Makkah. Karena Muhammad kecil ini akan pergi berjalan jauh dari Makkah ke Madinah naik onta. Akan menempuh padang pasir yang begitu jauh. Di panas terik matahari tidak kurang 15 hari akan mereka berjalan. Pergilah mereka. Sampai lagi 200 meter dari kuburan ayahnya. Siti Aminah menunjuk, itu kuburan abam, wahai Muhammad. Menangis Muhammad. Menangis Siti Aminah. Lompat Siti Aminah. Pergi merangkul kuburan suaminya Abdullah. Muhammad pun menangis merangkul kuburan ayahnya. Abba. Anak yatim yang selalu merindukan ketemu dan berjumpa dengan ayahnya. Makanya Nabi selalu memberi wasiat. Ana abul yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Karena Nabi sudah merasakan hidup yatim. Beliau berkata, aku ayahnya anak-anak yatim. Dan orang-orang yang memelihara anak yatim, darajatnya bersama aku seperti 2 jari ini nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis si Muhammad, memanggil abahnya. Tiada kunjung datang. Selesai berziarah, mereka pun langsung pulang ke Makkah. Di dalam perjalanan yang begitu jauh, berjalan di tengah-tengah jalan Siti Aminah, karena begitu sedih waktu ziarah tadi, dan rupanya capek perjalanan jauh, dia merasa menggigil kedinginan. Dia pun berkata kepada Muhammad di belakangnya, nak Muhammad, ibu ini sakit Muhammad. Sakit bu? Iya Muhammad. Jangan sakit bu ya. Contoh Nabi Muhammad SAW mencintai sang ibu. Jangan bu, jangan sakit bu. Kalau sekarang kita bisa pergi panggil dokter, bisa pergi apoteker untuk beli obat, bisa pergi toko obat untuk beli obat kalau ibu dan ayah kita sakit. Tapi Nabi Muhammad hanya berkata, bu jangan sakit ya. Ya Muhammad, pegang ibu erat-erat Muhammad ya. Pegang sama Nabi Muhammad. Berjalan. Sampai ke kota Abwa. Jatuh ibu Nabi Muhammad SAW dari ontanya. Karena tidak tahan dan tidak sanggup lagi untuk duduk di atas onta. Lompat Nabi Muhammad. Bu, iya nak, tambah sakit ibu ini nak. Jangan sakit bu. Aku dingin nak Muhammad. Peluk aku ya, peluk sama ibu. Dipeluk sama Muhammad. Aduh Muhammad, engkau telah meninggal ayahmu dan engkau menjadi anak yatim. Dan mungkin sakit ini aku akan meninggalkan engkau lagi wahai Muhammad. Jangan bu, jangan meninggalkan Muhammad lagi bu ya. Aku tidak sanggup untuk menjadi yatim piatu bu. Kepada siapa saya akan menerima kasih sayang bu? Ayahku telah meninggal, tidak pernah aku rasakan nikmat kasih sayangnya. Lalu engkau lagi akan meninggalkan aku bu? Jangan bu. Tambah sakit, tambah peluk Nabi Muhammad. Muhammad, iya bu, jangan bu. Mengkerok napas ibu. Jangan bu. Iya Muhammad, aku mungkin akan pergi meninggalkan engkau ya Muhammad. Ya Allah, aku titipkan anakku Muhammad ini kepadamu. Jangan bu, jangan dulu berangkat. Setelah Muhammad jadi besar baru engkau pergi bu. Hak. Meninggal ibunya Nabi Muhammad SAW. Menangis Rasulullah. Ya bu, ya bu, ya Allah.
Kasih sayang siapa lagi yang akan kuterima setelah ayah dan ibuku meninggal ini? Aku sudah hidup yatim dan akan menjadi yatim piatu di hari ini, ya Allah. Inilah yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu dalam perut ibunya dia mendengar suara mati. Setelah umur 4 tahun dia mendengar dari mulut ibunya bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan kali ini dia menyaksikan ibunya sakarat dan menyaksikan ibunya meninggal dunia pula. Dikuburkan sang ibu. Pulang Nabi Muhammad SAW dengan pembantu Ummi Aiman. Hari dan saat ditentukan untuk mereka sampai. Semua rakyat Makkah keluar menunggu kedatangan yang tadinya pergi bertiga. Tahu-tahu pulang tinggal 2, Muhammad sama Ummi Aiman. Semua orang berbisik-bisik, rupanya Aminah sudah kecantol kawin sama orang lain di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Islam memberi pendidikan. Sangka buruk adalah dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh sesama manusia. Islam tidak memperkenankan punya sangka buruk terhadap sesama makhluk. Mungkin dia datang akan membawa bahagia bagi kita. Selalu kita harus memberikan sangka yang baik terhadap sesama manusia itu. Tapi karena mereka hidup di zaman jahiliyah, tidak ada sangka baik. Sebab didikan dan ajaran Al-Quran belum sampai kepada mereka. Hati mereka kotor, gelap, gulita, sesat. Sehingga hati ini tidak terungkap di dalamnya nur sinar Allah. Terpaksa mereka menyangka buruk. Rupanya Aminah sudah kawin dengan orang lain. Tidak tahan dia untuk menjadi seorang janda. Sesampai Muhammad dengan Ummi Aiman, dilihatnya ada Abdul Muttalib yang menunggu. Lari Nabi Muhammad memeluk Abdul Muttalib. Abah, nenek, ibuku telah meninggal dunia. Nangis sekalian ahlus samawat. Semua malaikat di langit menangis, mendengar nangis Nabi Muhammad. Semua bidadari-bidadari di dalam surga menangis, mendengar tangisan Nabi Muhammad. Makanya Nabi bersabda, kalau ada seorang anak yatim atau yatim piatu di dalam rumahmu menangis, ikut pula menangis malaikat di langit. Dan paling busuknya rumah adalah rumah kalau di situ dipelihara anak yatim, tapi tidak diberikan kebahagiaan sebagaimana anak-anak yang punya ayah dan ibu di dalam rumah tangganya. Lari Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, berikan aku untuk menjaga Muhammad itu." Dijawab oleh Allah, "Wa kafalah." Tidak, bukan kamu yang menjadikan orang, bukan kamu yang harus menjadi penjaga untuk Muhammad. Berteriak burung-burung, berikan kami untuk menjaga Muhammad. Dijawab oleh Allah Ta'ala, tidak sanggup kalian untuk menjaga Muhammad. Berteriak semua malaikat, bidadari minta turun semua ke bumi untuk melihara Muhammad. Semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku yang akan menjamin kehidupan Muhammad dan aku sendiri yang akan menjaga Muhammad itu. Inilah makanya Nabi Muhammad tarbiyatuhu di dalam pendidikannya, tarbiyatur rahimah, tarbiyah pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mulai kecilnya sampai dewasanya, sampai beliau Rasulullah meninggal dunia tetap membawa rahmat dan kasih sayang karena dia adalah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian ini dapat mentauladani ajaran Rasulullah, dapat mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadilah kita ayah dan ibu yang mencintai anak, cinta menurut ajaran Allah, cinta menurut ajaran Al-Quranul Karim, cinta menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi pula lah anak yang taat terhadap kedua ayah dan ibu, yang melangkahi akan ajakan dan bisikan iblis dan setan. Tidak perlu mereka itu diikuti. Mari kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majlis di malam hari ini kita dikaruniai rahmat oleh Allah. Barakat kita sedikit memperbincangkan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan di dalam pengajian-pengajian yang akan datang bisa lagi saya menyambung tentang biografi hidup, sejarah pribadi junjungan Nabi Muhammad SAW
Inna ahsanal kalam wa abyanun nizam kalamullahil malikil alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dhunubana wa tarhamna bi syafaati nabiyyika Muhammadil mursal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, bukakanlah hati kami, sinarilah hati kami dengan nur wajah Nabi Muhammad yang indah itu. Jadikanlah kami umatnya yang tetap mentauladani akhlak dan budi pekerti luhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, tanamkanlah cinta kasih di dalam hati kami sehingga kami mencintai sesama umat ini sebagaimana kami mencintai diri pribadi kami sendiri. Ya Allah ya Rahman, kuatkanlah iman dan keyakinan kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersujud syukur terhadap nikmat yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Ya Allah ya Rahman, berikanlah petunjuk dan hidayat kepada pemimpin-pemimpin kami, sabar dan tabah di dalam mereka menjalankan tugasnya, di dalam membina negerinya dan membina umatnya. Ya Allah ya Rahman, berikanlah keamanan untuk negeri ini, berikanlah rizki dan rahmat untuk rakyat yang tinggal di negeri Singapura ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Turunkanlah hidayat-Mu ya Allah lewat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kami tetap berjalan di atas landasan ajaran Nabi-Mu dan ajaran Engkau. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syahad, Allahumma inni qad ballagtu. Assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.